Pak, dengan judul Pelangi di Balik Gelap. Untuk para penonton bisa mengkondisikan ya, jadi tidak berbicara sendiri, tidak ramai, kita hormati kelas-kelas kalian ataupun bersama belajar teater. Kita tampilkan 12 Mbak Beri tangan yang meriah. Di pagi hari yang indah, tapi tidak untuk dari. Asik banget. Beneran tinggi. Masuk ini aja gak bacos. Gak usah kepala. Gue kerja cari duit, capek. Udah pulang lagi gak sekarang. Sama, gede. Tadi kita mau duit, aku pikir aku nggak tahu. Kamu bilang kamu karena sekarang kamu supaya kamu hilang. Oh, udah balik. Jauh sekarang. Masih lagi gua, bukan cewek gua. Suasana kelas tegang. Pak Bondan berdiri di depan sambil mengetuk penggaris kayu ketelapak tangannya. Selamat pagi anak-anak. Sesuai dengan perintah saya minggu lalu, hari ini adalah pengumpulan terakhir tugas nilai logaritma. Silakan letakkan, kumpulkan buku kalian di atas meja saya. Hanya Raka yang membuat tugas, sungguh memalukan. Raka, maju dan jelaskan hasil jawabanmu kepada teman-temanmu yang pemalas ini. Ya tuh, jangan kemas. Cari apa itu dulu. Sok pintar, mungkin dia pengen dianggap pahlawan kesiangan. Jadi ini teman-teman. Suaranya pelan banget, Raka. Kayak orang kurang makan. Ah udahlah, biarin aja. Anak-anak, Bapak dipanggil kepala sekolah untuk menghadap. Untuk pembelajaran, silakan kalian lanjut dengan materi nilai logaritma lagi. Baik, Pak. Tenang semuanya, kita baru saja kedatangan murid baru. Silahkan perkenalkan diri kamu.
Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Risa. Salam kenal ya semuanya. Kiu, aduh, cantiknya Risa. Sampai gua aja lebih nyaman daripada duduk depan. Ini lo Gibran, ini tempat duduk Risa. Apaan sih lo, Panji? Tenang semuanya. Risa, kamu bisa duduk di samping kakak. Baik Pak. Halo, kenalin, nama aku Risa. Saatnya istirahat pertama. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pagi hari ini. Papa akhiri. Semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Risa, ayo ke kantin sama kita. Tunggu Risa, jangan mau sama dia. Ayo ke kantin bareng kita aja. Terima kasih, tapi aku mau ikut mereka aja. Kamu lebih dari mereka. Pasti ini tulang neraka. Gak ada sedang mukanya jelek membawa sial. Benar, main sama mereka cuma buat kamu kelihatan rendah bisa. Ya udah kalian nggak ada gunanya kita mesti sendiri. Udah lah, ayo kakak dan bisa kita pergi aja dari sini. Raka, Danu, dan Mita membawa Risa menuju sebuah warung pojok yang asri. Ini warung favorit kita ya, warung Bu Ina. Cobain ini, Riz. Enak banget. Pak, Bu Ina. Lu 500 aja. Kamu mau nggak? Makasih, Rita. Kamu baik banget udah mau nemenin aku. Ya, sama-sama, Riz. Ayo, Riz. Kamu mau nggak? Ya, Bel, ayo masuk sebelum masuk. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Suara nyanyi berbunyi menandakan para siswa dan siswi pulang meninggalkan sekolah. Di koridor, para siswa-siswi terlihat berbondong-bondong dan merasa senang karena kegiatan melelahkan telah mereka lewati. Namun, di kelas yang cukup sunyi meninggalkan gadis yang masih setia pada tempat duduknya. Ia tidak mau beranjak dari singgahnya. Gue mau ngajar, Riz. Mau pulang. Enggak, aku lagi nungguin. Riz, kita pulang bareng yuk. Ayo.
Jajah nanti akan kuhancurkan sebagai saya. Suatu minggu kemudian, mentari pagi bersinar cerah, namun suasana di dalam kelas nampak seperti pasar yang riuh. Kelak tawa dan teriakan siswa bersautan. Tak ada yang menyadari bahwa hari ini sebuah perubahan akan datang. Di balik pintu, seorang wanita dengan pakaian rapi dan senyum yang tulus telah bersiap memulai lembaran hari. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Ratna. Di sini Ibu yang akan mengajar kalian mata pelajaran matematika tingkat 1. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu silakan kalian memperkenalkan diri kalian. Kenalkan, nama saya Raka. Cita-cita saya ingin jadi... Cita-cita? Emang udah mampu bayar sekolah tinggi? Kenalkan, nama saya Dari pembawa sial, anak blok endok seperti kau tidak pantas ada di sini. Benar, hati-hati Bu Ratna. Jangan deket-deket mereka kalau mau ketularan sial. Cukup, hentikan kata-kata tadi. Apakah bagi kalian menghina keluarga seseorang adalah hal yang lumrah? Itu sungguh tidak terbukti. Ibu tidak akan membalaskan sial kata-kata kotor lagi ke sini. Luka di hati lebih cepat sembuh daripada luka di kulit. Sekarang kita lanjutkan perkenalan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Terima kasih Bu, selamat sore. Tiba-tiba, Panji datang dan mendorong bahu Raka dengan kasar. Raka, lo pikir gue buta? Gue lihat semua kejadian di taman kemarin. Berarti sekali lo masuk ke sakit dulu bisa. kalau ingin jangan ketinggian deh. Cepat, jawab jujur. Ada hubungan apa lo sama Risa? Jangan sampai di tangan mau jawab muka lo. Apa sih? Lepasin dia, Panji. Apa yang terjadi kemarin itu murni keinginanku untuk berteduh. Raka sama teman-teman cuma niat menolongku. Perbuatan kasar ini sungguh keterlaluan. Ayo Raka, kita pergi dari sini. Sangat parah. Raka didorong dengan kasar hanya karena menolongku. Saya tidak menyangka mereka bisa sekejam itu pada sama teman kelas. Tidak akan pernah tapi ingat bisa jangan sampai ada yang tahu kalau kamu begini. Bisa bahkan. Tapi tolonglah Raka dan Danu. Mereka adalah orang baik. Tadi kamu lagi sama Ibu. Setelah kejadian pembelajaran di kelas 11A, Bu Ratna akhirnya menyampaikan laporan penting kepada kepala sekolah. Laporan itu berkaitan dengan perilaku pembelian yang kerap terjadi di kelas tersebut. Sehingga menyebabkan Panji yang kebetulan adalah seorang anak pemangku adat ditegur oleh ayahnya karena melakukan tindakan yang memalukan. Duduk, Panji. Ayah sudah melihat surat peringatan ini dan akan membuat kamu semakin mempermalukan nama keluarga ini. Ibu tidak menyangka kamu menggunakan tanganmu untuk menyakiti batin orang lain. Jelaskan apa maksudmu menindas orang lain. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku tidak bermaksud merusak nama keluarga. Aku hanya terbawa suasana di dalam kelas. Alasannya becek. Jika kau ulangi,
Jangan harap kau akan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Batinnya kamu tanam pada Tuhanmu, maka menjadi masa depanmu. Bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan perubahan selalu dimulai dari kebenaran untuk mengakui kesalahan. Dan Panji dan Tara berjalan dengan wajah tegang dan lupa. Gara-gara lo Gibran, orang tua kita jadi tahu soal kejadian kemarin sampai kita dapat soal peringatan. Diam! Aku yakin inilah Raka. Pasti dia telah mengadu pada Gibran. Benar, cuma dia yang punya nyali ngelakuin kayak gitu. Ayo kita kasih pelajaran. Hei Raka, lo tukang lagu ya? Gara-gara lo, kita semua dapat surat peringatan. Lo pikir lo hebat karena dibunuh Ratna? Dasar, pengecut. Ada apa ini? Belum ngasih ke kalian masing-masing. Tuh. Hari ini, di ruang kepala sekolah, sebuah keputusan besar diambil demi nama baik sekolah di ajang Olimpiade Sains Nasional. Jadi, taruhan Olimpiade Sains Nasional tahun ini adalah pertaruhan nama baik sekolah kita. Saya tidak mau ada kesalahan. Bagus. Untuk pembagian bimbingan kita sudah menimba. Ratna, Anda akan bertanggung jawab untuk pembimbingan. Dan Lilis, Anda akan ada kuratan. Baik, maka silakan kembali ke kelas dan mulai jadwal dengan untuk Gibran tetap di sini. Gibran, lihat ya. Iya. Kamu harus menang. Ayah akan naikkan secara paksa nilai rapor kamu lolos lagi. Jangan berbohong ayah. Tapi ya, itu curang. Ini bukan curang. Ini strategi. Jangan berbohong ayah.
Di bawah pintu yang tertutup rapat, kebenaran pahit terucap. Berat-berat mendengar setiap kata, setiap ancaman, dan setiap rencana busuk yang dirancangkan demi sebuah medali. Hatinya bergejolak, namun tekadnya justru mengeras. Ia tidak akan membiarkan kecurangan menang. Dengan semangat yang berlipat ganda, ia berjanji akan memberikan sekuat tenaga untuk meraih kemenangan yang jujur. Wajahmu pucat sekali, kalau kamu baik-baik saja. Saya baik, Bu. Hanya sedikit lelah belajar. Ia adalah seorang anak yatim yang terbiasa menjalani hari dan kesadaran. Sejak kecil, ia belajar menerima segalanya sendiri tanpa keluh dan tanpa banyak tanya. Kekosongan itu tidak selalu terlihat, tetapi tidak lama di dalam hatinya. Di sekolah, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Dari seorang ibu yang sabar mendidikannya, yang menegur dengan lembut dan memperhatikan hal-hal kecil. Tumbuhlah rasa aman yang asing namun hangat, karena terbiasa dididik dengan penuh kepedulian. Ia perlahan merasakan kasih yang menyerupai seorang ibu. Tolong bantu mereka keluar dari neraka ini. Para pemuda itu harus dapat penjelasan. Sabar, Nak. Ibu juga bersama guru-guru lainnya sudah menyusun rencana. Pak Joko itu korupsi, Nak. Jadi kamu harus sabar. Kita menyusun rencana agar kita semua bisa membongkarnya sekaligus dengan rumah itu. Ceritain tentang lagu musik. Nembang tok. Bisa aneh. Nembang tok di sini. Nembang tok di sini. Menjadi sangat, namun ketenangan itu hanya sekejap. Ikan Panji, jangan dia. Cukup Panji, kita. Kalian ikut kami dorong si kepala sekolah. Raka dan Danu, kalian juga ikut sebagai kasut. Sebuah kebenaran terungkap. Suasana menjadi sangat dingin. Kita mau kepala sekolah. Ada beberapa dana yang tidak turun padahal dicatatkan bisa Bapak silakan. Aku juga jauh sih daun Rabu ini. Pilih ada penambahan alokasi untuk sarana yang ditulis. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ternyata kayaknya kejauhan kayaknya makan aneh.
saja Bu, besok Bapak minta pindah dari Arab. Iya, atur saja semuanya. Cerita isi aja sih, cerita. Kami telah mendengar semuanya dan mengetahui semua rencana kita. Bapak ini yang berani menghakimi saya, ini semua hanya salah paham. Dengan tubuh yang dilanda kelelahan, langkahnya belum sempat mencapai lubang pintu ketika suara pertengkaran kembali terdengar dari dalam rumah. Suara ayah dan ibunya saling menabrakkan tajam dan melelahkan. Wajar dong kalau aku cari kebahagiaan di luar. Lawak kali loh, istri itu kerjanya di rumah, ngurusin gua, ngurusin anak, masak, lu aja mas kasih, nah gimana gue mau betah di rumah. Ya udah kalau nggak bisa gitu, gua sering aja sama bulan. Selesai kan? Enggak, patung. Danu terpaku. Dunia seakan berhenti sejenak. Apakah ini akhir dari keluarga yang bahkan tak pernah benar-benar bisa disebut utuh? Apakah ini penutup dari segala harapan dan pikiran yang selama ini ia pendam? Di benaknya, jawaban itu terasa seperti iya. Danu tidak menjawab. Ia memilih berbalik arah. Suara ibu terdengar memanggil namanya dengan keras, tapi Danu tak menghiraukan suara ibunya. Danu terlalu terbelenggu dengan suara yang ada di pikirannya saat ini. Dengan langkah tergesa dan kosong, Danu keluar dari rumah. Pertanyaan itu dibiarkan menggantung di udara, tanpa jawaban, tanpa kepastian, menyisakan sunyi yang jauh lebih meyakinkan daripada pertengkaran itu sendiri.
atasnya, membawa kebanggaan yang selama ini ia impikan. Ia membayangkan sambutan hangat dari teman-teman dan guru-gurunya. Anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kabar duka kepada kalian bahwa saudara kita dan baru saja berpulang ke rahmatullah dari subuh. Mari kita mengenang almarhum dengan sejenak menundukkan kepala. Selain itu, kita baru saja telah pergi. Ratna telah pergi karena beda tugas berlari. Selain itu, Kisah juga ikut bersama ibunya. Mereka menitipkan salam hangat kepada kita. Tapi Bang, kenapa semuanya menghilang saja? Perasaan raga campur aduk, kebahagiaan atas kemenangannya seketika luruh, digantikan oleh rasa kacau dan hampa yang luar biasa. Ia berdiri di tengah kelas yang merasa asing, merasa dunianya baru saja berlubang besar, tepat di saat ia berada di puncak. Ia kehilangan segalanya. Sahabat yang selalu mendukungnya telah tiada. Jalan menuju impian yang mereka bangun bersama kini telah terasa runtuh. Bahkan rasa suka yang selama ini ia pendam seolah ditendang jauh-jauh oleh kenyataan pahit. Raka tidak bisa lagi berpikir jernih. Dunia di matanya mendadak buram dan tak masuk akal. Terakhir, Nes. Terakhir, Nes. Sepertinya lembaran kalender telah berganti berkali-kali, namun semangat yang membakar jiwa Raka tidak pernah padam. Kini sosok remaja yang dulu sempat berdiri rapuh
di tepi kehampaan telah bertransformasi menjadi pria dewasa yang penuh wibawa. Raka telah berhasil menaklukkan dunia yang dulu hampir menenggelamkannya. Raka kini bukan lagi sekedar nama tamatan. Ia telah berhasil meraih impiannya, sekaligus mewujudkan cita-cita bersama sahabatnya yang luar biasa. Di balik namanya, kini berderet gelar akademik yang baru. Hasil dari belajar siang dan malam yang tak kalah, ia memegang jabatan strategis yang memungkinkan untuk membuat perubahan. Spiritual dan kebahagiaan sejati yang akan ia bawa hingga akhir hayat. Ia berjalan menjauh, sosoknya perlahan mengecil di telan cahaya matahari yang terang, meninggalkan jejak perjuangan yang akan selalu dikenang sebagai cerita tentang seorang anak manusia yang menolak untuk menyerah pada takdir. Lahir. Meskipun kesuksesan telah berada di genggamannya, ada satu kepingan masa lalu yang masih menghantainya. Selain hujan dulu memaksa Raka untuk menuju sebuah halte bus untuk berteduh. Senyum Risa adalah jawaban dari segala doa yang dulu dibacakan Raka di titik terendah. Dengan disaksikan oleh Bu Ratna yang tak henti-hentinya menyerta air mata terharu. Mereka tidak lagi bicara tentang luka, melainkan tentang rencana masa depan, tentang rumah yang akan mereka bangun, dan tentang cinta yang akan mereka jaga hingga abadi. Ayo, ini tirai keempat. Ini sih bisa bikin. Mau bikin mau nanya baik. Dua. Satu. Seperempat. Tiga. Godin, lurus tengah. Tiga setengah. 3,5.